Ayo men, kita langsung aja. Ini sahabat-sahabatku. Saya akan mendatangi rumah sana men ya. Dia kemarin sempat minta tolong. Kebetulan saya masih di seberang men ya. Masih di Pulau Jawa. Jadi malam hari ini baru sempat saya akan mendatangi rumah yang di ujung sana itu ada lampu. Cuman memang jalannya aksesnya seperti ini. Maka dari itu saya tidak bawa kendaraan, jalan kaki. Nggak tahu dia mau minta tolong apa, yang jelas saya akan datangi, mudah-mudahan sih tidak rumit ya permintaannya men ya. Karena banyak sekali sahabat-sahabat saya yang ingin didatangi, ingin sekali saya datang. Dan malam hari ini saya akan mendatangi salah satu masyarakat atau sahabat-sahabat saya yang kemarin malam sempat WA men ya, minta tolong agar saya datang ke rumahnya. Ini udah di Sherlock karena tidak bisa masuk akses mobil, jadi saya taruh di sana. Saya jalan kaki bersama kameramen saya. Terus bantu doa, terus bantu selawat sahabat-sahabatku. Mudah-mudahan perjalanan saya malam hari ini bisa selamat tanpa ada halangan suatu apapun. Itu ada motor keluar men ya? Mungkin salah satu warganya ya? Ya udah nggak apa-apa. Mungkin kalau motor bisa masuk sini men ya? Ini mungkin apa yang nyusul kita. Tadi kan ada yang mau jemput katanya men ya? Siapa men yang manggil men? Hah? Siapa? Kemana kamu? Siapa syarat men? Kelihatan nggak? Dua orang tuh. Dua orang? Ya. Ini kayaknya yang nyusul kita kayaknya. Coba tanya. Itu siapa yang dua orang itu? Oh. Oh iya, ini berarti ini salah satu keluarganya men ya? Itu dua orang tadi ngapain manggil? Kemana kamu? Coba kamu dulu men, yang saya nunggu di sini. Kamu samperin, coba tanya dulu men. Tanya dulu Radan Bima, coba samperin dulu. Saya tunggu sini. Coba ditanya dulu yang benar. Siapa? Dari siapa kalian? Mau ke pasien. Mana orangnya? Pasien. Oh, ayo, sini. Coba sini. Itu tadinya masih keluarga yang sana ya, men ya? Iya. Assalamualaikum. Ada apa? Mas, manggil-manggil. Kemana kamu? Oh, saya mau ke rumah Pak Hasan di dalam sana. Kenapa? Ngapain kamu ke sana? Jelasin apa gimana, men? Kamu men, coba men yang jelasin. Saya ada perlu ke rumah Bapak Hasan. Kebetulan kemarin men ya. Kemarin malam tuh Bapak Hasan tuh minta saya ke sini. Cuman kebetulan saya baru pulang tuh kemarin malam. Jadi baru sempat malam hari ini saya mau datang ke rumahnya Bapak Hasan itu. Saya nggak tahu beliau ada perlu apa, yang jelas. Saya juga baru berhadapan dengan sampean. Sampean ini siapa ini? Apa masih keluarganya Bapak Hasan? Apa siapa? Anjing, kamu nggak usah ke sana. Hentikan niat kamu ke sana. Loh. Kenapa emangnya? Emang salah apa? Saya kan diundang nih oleh beliau nih, oleh Bapak Hasan itu. Jadi ya, saya kan penuhi undangan beliau. Jadi kalau sampean tidak ada urusan, tidak ada perlu sama saya, ya udah nggak apa-apa. Yang jelas saya tidak kenal sampean juga tidak kenal saya. Saya akan lanjutkan perjalanan saya ke rumah Bapak Hasan. Bagaimana? Apa urusan kamu ke sana? Si undangnya mau apa? Ada apa? Ya saya belum tahu. Kamu udah tahu belum, men? Hah? Belum. Saya belum tahu Bapak Hasan ini mengundang saya ke rumah dia itu ada maksud apa, ada tujuan apa. Yang jelas beliau baru mengundang saya aja. Saya juga belum nyampe ke rumahnya. Saya nggak tahu alasan beliau mengundang saya kenapa, ada perlu apa. Saya juga belum tahu karena belum saya tanya-tanya. Terus Kamu balik lagi ke sana. Pulang lagi kamu. Sebelum kamu menyesal di sini. Loh. Coba duduk dulu yang baik. Duduk dulu yang benar. Kita ngobrol dulu. Saya agak aneh gitu. Kenapa saya tidak diperbolehkan datang ke rumah Bapak Hasan oleh kalian berdua ini? Kamu nggak usah ikut campur urusan Hasan itu. Loh emang kenapa? Emang siapa kamu, Pak Hasan? Saya bukan siapa-siapanya Bapak Hasan, men ya. Saya hanya apa ya? Saya hanya ingin apa ya? Bingung saya ngejelasinnya, men. Ya saudara, Bapak Hasan itu saudara saya. Saudara apa coba? Saya jelaskan. Setiap muslim itu bersaudara.
Jadi Bapak Hasan saudara saya, walaupun bukan sedarah men ya. Karena setiap muslim dimanapun berada itu saudara. Saya tahu maksud kamu ke sana. Oh. Jadi mending kamu urungkan niat kamu ke sana itu. Kamu sudah tahu? Menyesal. Kamu sudah tahu niat saya mau ke sana? Kok kamu sudah tahu? Saya heran men ya. Saya aja belum tahu loh. Karena saya juga belum dikasih tahu oleh Bapak Hasan ini. Beliau mengundang saya suruh datang ke rumah beliau itu, saya juga belum tahu. Kok kamu udah tahu? Ini agak curiga saya ini. Urusan kami, Pak Hasan. Agak curiga. Kamu curiga nggak men? Apa? Saya curiga, malah curiga sama kalian berdua nih. Memang kalian kenal sama Bapak Hasan? Kamu gak usah ikut campur. Enggak, saya tanya. Kalian berdua kenal sama Bapak Hasan? Kamu gak bertahu kenal apa enggaknya. Saya Urusan curiga. kami itu. Saya curiga sama kalian berdua. Memang saya tahu itu tadi yang nelpon itu anaknya men ya? Anaknya Bapak Hasan. Katanya beliau itu sedang berbaring sakit. Sudah 2 bulan. Itu ulah sampean jangan-jangan. Kamu gak bertahu. Makanya kamu gak usah ke sana. Sebelum kau menyesal. Oh, yang jelas saya diundang oleh keluarga Bapak Hasan. Beliau untuk minta tolong, katanya memang anaknya cuman bilang sama saya bahwasannya bapaknya sakit, itu aja. Jadi saya tidak tahu mengundang saya ini mau apa. Yang jelas sudah dikasih tahu, baru ngasih tahu sakit doang men ya. Dia bilang sakit aja seperti itu. Jadi saya juga tidak tahu nih permasalahan sakitnya apa, sakit apa. Yang jelas kok kalian menghalang-halangi perjalanan saya? Itu yang saya Kami pertanyaan. tidak suka ada orang yang mau ke sana. Oh. Lebih baik pergi. Kalian siapanya Bapak Hasan dulu? Siapanya? Kamu gak perlu tahu siapa. Hmm. Itu urusan kami berdua. Mending kamu gak usah kecampur urusan Hasan itu. Ya udah, sekarang gini aja. Saya tidak mau tahu sampean siapa, ada urusan apa sama Bapak Hasan. Saya tidak mau tahu ya. Entah sampean siapanya Bapak Hasan, entah saudaranya, entah tetangganya, saya tidak mau tahu. Yang jelas saya akan tetap menjalankan tugas saya, kewajiban saya untuk memenuhi undangan daripada keluarga Bapak Hasan. Karena saya sudah berjanji sama beliau, malam hari ini saya akan datang ke rumahnya. Sampean nggak perlu tahu urusan saya, dan saya tidak mau tahu urusan sampean dengan Bapak Hasan. Bagaimana? Mending kau pergi dari sini sebelum kesabaran kami habis. Enggak. Karena kami tidak suka ada yang mau mengobati Hasan. Oh. Kamu nangkep nggak sih men? Curiga nggak men? Ya, curiga. Kamu curigaan kamu seperti apa men? Ya ulah mereka mungkin. Cukup campur kamu. Kamu nggak usah nunjuk-nunjuk. Itu penerangan saya. Kebetulan kameramen saya. Kalau kamu merasa terusik oleh kameramen saya, kamu yang pergi. Biarkan saya mendatangi rumah Bapak Hasan. Saya udah niat baik loh. Kalian manggil dari jauh, saya yang datang men ya. Seharusnya kalian yang punya perlu, kamu yang menyamperin saya. Sekarang kalau kamu terganggu dengan kameramen saya, kamu yang pergi. Biarkan saya masuk ke rumah Bapak Hasan. Kami terganggu dengan kedatangan kalian. Loh, emang sampean sudah tahu siapa saya? Kami ini orang sakti. Oh, jadi kamu orang sakti. Jadi kamu udah tahu siapa saya? Sudah kamu terawang siapa saya? Sudah. Siapa saya? Kamu orang yang mau berniat mengobati Hasan kan? Jadi kamu sudah tahu bahwasanya ada orang yang mau datang, mau mengobati Bapak Hasan. Kamu sudah tahu. Kamu yakin saya orangnya? Yakin. Yakin. Saya kan cuma mau silaturahmi men ya? Ya. Saya cuma mau bersilaturahmi. Sudah banyak orang yang datang ke sini. Tujuannya cuma silaturahmi. Tapi kenyataannya dia mencoba mengobati Hasan itu. Oh. Berarti Bapak Hasan sakit itu ulah kalian berdua. Kamu nggak perlu tahu lah siapa itu. Ya tahu, sekarang saya sudah tahu. Itu ulah kalian berdua. Kamu apakan Bapak Hasan? Jadi mudah kalau sudah tahu dukun yang membuat Bapak Hasan seperti itu, malah mudah men ya. Saya tinggal lumpuhkan kalian berdua. Saya cabut ilmunya. Kalau sudah dicabut, penyakit Bapak Hasan juga akan sembuh. Kalian juga sombong tadi. Karena kamu tadi merasa paling apa tadi? Sakti katanya. Sakti katanya.
tanggung lah. Memang saya memang tugas saya datang ke sini, datang ke rumah Bapak Hasan untuk mengobati beliau. Kalian menghalangi perjalanan saya. Kamu pergi dari sini sebelum kau menyesal nantinya. Katanya kamu sakti tadi. Saya tidak akan menyesal. Karena ini tugas saya. Saya lillahi ta'ala menolong orang-orang yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, yang dibuat sakit oleh kalian berdua. Bagaimana? Mati lumayan juga. Kamu. Duduk kamu. Sebelum habis kesabaran saya. Sekarang saya pengen kalian berdua sembuhkan Pak Hasan. Saya tidak mau tenaga saya terkuras. Saya tidak mau. Karena kalian yang membuat ulah. Karena itu target mati kami. Oh, Bapak Hasan itu target mati kamu? Ya. Sekarang saya mau sembuhkan dia. Ya. Cabut semua penyakit yang kamu buat. Kami tidak akan menyembuhkannya. Kamu kirim apa dia? Binasa. Kamu kirim apa Bapak Hasan? Kirim santet. Santet seperti apa santetnya? Kamu nggak perlu tahu santet kamu seperti apa. Siapa yang nyuruh kalian? Ada seseorang. Dibayar berapa kalian? Kamu tahu bayaran berapa? Hah? Saya pengen tahu. Penting kami disuruh untuk membunuh. Berapa bayarannya? Hah? Terlalu banyak bicara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siapa yang terlalu banyak bicara? Hah? Allahu Akbar. Allah. Bagaimana? Siapa yang terlalu banyak bicara? Hah? Saya atau sampean? Sebenarnya kamu siapa? Hah? Saya orang. Kamu dari mana? Saya dari rumah saya, dari padepokan saya. Jadi, bagaimana? Mau diambil penyakit yang kamu kirim ke Bapak Hasan dengan cara kamu sendiri, tanpa saya harus keluar tenaga? Kami tidak mau. Kamu kami mati daripada mencabutnya. Berapa bayaran kamu? Saya pengen tahu, berapa bayaran kalian berdua? Hah? Tidak bisa saya ungkapkan. Jadi kalian lebih pilih mati? Hah? Kalian buat apa Bapak Hasan? Hah? Sekarang masih kami sekaratkan, masih kami bikin lumpur ya. Jadi udah berapa banyak para spiritual yang lewat ke sini untuk mengobati beliau, kamu halang-halangi? Sudah banyak. Sudah banyak. Target kami besok malam Bapak Hasan pasti mati. Oh, jadi targetnya besok malam Bapak Hasan harus mati? Kayaknya kamu nggak usah coba-coba masuk ke sana. Kamu pulang. Sebelum kamu yang binasa malam ini. Enggak, saya mau tanya. Berapa spiritual kiai yang coba masuk ke rumah Bapak Hasan untuk mengobati kalian halang-halang? Udah berapa? 15. Udah 15. Terus kamu apakan mereka? Suruh pulang apa memang kamu santet juga? Mereka kami binasakan. Jadi sampai selama ini belum ada yang mampu mengobati Bapak Hasan? Kamu ke-16-nya. Makanya dari itu kamu mending kamu pergi dari sini sebelum kamu binasa. Saya akan pergi. Saya akan pergi dari sini bersama kameramen saya, meninggalkan kalian berdua. Tapi saya pengen lihat di hadapan saya, di hadapan kameramen saya, kamu cabut penyakit yang ada dalam tubuh Bapak Hasan. Sampai kapanpun saya tidak mau. Kamu sama saja menantang kami. Kun. Kamu kun apa dukun? Berapa banyak manusia yang tidak berdosa kalian santet? Sudah banyak. Sudah banyak. Kamu buat sakit seperti apa mereka dengan ilmu santet kalian? Kami bikin sekarat ya. Sekaratnya seperti apa? Apa lumpuh? Dia tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Yakin? Dia terbaring. Dia terbaring seperti ini. Allahu Akbar. Kaku kakinya, kengkor tangannya, patah kakinya, mulus perutnya, buta matanya. Jadi kamu buat seperti itu? Hah? Tinggal kamu sendiri. Duduk.
Hmm. Jadi orang-orang yang kamu santet dibuat seperti ini, tidak berdaya seperti ini, ha? Kamu apakan teman saya? Ya, biar kamu tahu. Selama ini tidak ada yang berani sama kami. Cuma kamu seorang. Tidak ada yang mampu mengalahkan kami. Tidak ada yang mampu mengalahkan kalian. Ingat, kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kuat, tidak ada yang hebat di dunia ini. Jadi jangan sombong. Jika Allah murka, bisa saja malam hari ini kamu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong sekali kamu. Kamu mau seperti ini? Hah? Panas badannya. Gatal semua, ha? Ya. Hah? Aduh, hah? Kamu mau saya cekek seperti ini, ha? Hah? Sekarang cabut penyakit yang kamu kirim ke Bapak Hasan. Bagaimana? Daripada teman kamu yang saya binasakan. Tidak mau. Hah? Kalau tidak mau kamu akan teman saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya akan siksa teman kamu. Ayo. Kamu milih bagaimana? Kamu nggak peduli sama teman kamu. Allahu Akbar. Yakin kamu tidak peduli, ha? Ya. Allahu Akbar. Allah. Oh, saya harus cabut si Hasan itu. Allahu Akbar. Kejam sekali kamu sama teman kamu. Hah? Kamu perhatikan teman kamu yang sedang saya cekik ini. Kamu tidak kasihan? Hah? Kamu tidak kasihan sama teman kamu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Akbar. Allah. Giliran kamu yang saya cekik. Allahu Akbar. Kumaha? Hah? Ya, koi. Gimana? Kamu taruh di mana media yang untuk membuat sakit papasan? Kamu nggak perlu tahu. Hah? Hah? Seperti apa medianya? Kamu pasang apa rumahnya? Kamu pasang sesuatu. Pasang sesuatu. Biar dia sakit. Biar dia sakit. Sekarat. Biar dia sekarat. Sekaratnya seperti seperti ini sekaratnya, ha? Nah, sekarat. Sakit. Hah? Lepaskan saya. Hah? Biarin aja, men. Bagaimana? Gimana? Mau kamu cabut? Tidak. Tidak. Oh. Kengkong tangannya. Patah kakinya. Buta matanya. Mulus perutnya. Ya. Ya. Bagaimana? Hah? Ampun. Allahu Akbar. Allah. Allah. Kamu akan sembuh. Kalian berdua akan sembuh. Kalau kalian berdua bertobat. Dan kamu cabut semua penyakit yang kamu kirim terhadap Bapak Hasan. Kamu akan sembuh. Jikalau kamu tidak mau mencabutnya pun, akan saya cabut. Akan saya cari media yang kamu tanam di rumah Bapak Hasan. Akan saya buang dan saya akan kembalikan kepada kamu. Kamu akan merasakannya. Kamu kan akan sembuh, asal kamu bertobat. Men, bagaimana kita lanjutkan perjalanan kita, men? Ayo, sahabat-sahabatku. Ternyata Bapak Hasan itu sakit. Sakit dibuat oleh dua dukun ini nih. Jadi setiap yang lewat ke sini, karena ini termasuk hutan, men, ya. Yang lewat ke sini, dia sudah menunggu di sini. Kalau dia tahu, yang lewat itu dia tahu mau mengobati Bapak Hasan, dia jegat nih. Dia ajak duel, men, ya. Ajak bertarung sebelum mengobati Bapak Hasan. Dan saya pun sama nih, barusan lewat, saya sudah nyampe sini,
dan keluarganya tadi mungkin udah ada yang keluar, dia panggil saya. Saya kira siapa, ternyata ya dukun. Sahabat-sahabatku, mungkin saya akan lanjutkan perjalanan saya untuk ke rumah Bapak Hasan. Sebelum saya lanjut perjalanan, kita tutup aja bagaimana, Man, ya? Mungkin saya tutup dulu aja, nanti saya akan datangi rumah Bapak Hasan. Media apa sih yang dipendam di rumah Bapak Hasan oleh kedua dukun ini sampai Bapak Hasan sakit. Baik sahabat-sahabatku, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan senantiasa dalam limpahan rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang belum subscribe channel saya, silahkan di subscribe, di like, dan beri komentar positif. Dan jangan lupa juga untuk terus dukung channel santri saya, yaitu Raden Bima Official, dengan cara like, subscribe, dan beri komentar positif. Bagi sahabat-sahabatku yang membutuhkan pengobatan medis, baik non-medis, misalnya jamu ruqyah, garam ruqyah, cincin keramah, tasbih keramah, dan yang lain-lain, atau mau konsultasi langsung, silahkan hubungi langsung di via WhatsApp saya di 0813 6634 6120. Men, kita tutup dulu aja ya sahabat-sahabatku, nanti saya akan lanjut membuat, mungkin kalau Bapak Hasan mau dibuat video, kita videoin, Men, ya. Nanti kita sambung lagi. Saya akhiri dulu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.